Oke teman-teman, balik lagi di Rafif Channel. Balik lagi di Rafif Channel. Kali ini kita mau nyobain perjalanan dari Karangbolong ke arah Pantai Logending yang katanya sudah diaspal dan juga sudah pelebaran jalan. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru mampir, silahkan tonton video ini sampai selesai. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Oke, kita lanjutkan videonya. Kita mulai perjalanan dari Kecamatan Puring, lebih tepatnya di Surorejan, Desa Surorejan. Kita start awal lewat jalur Pansela atau jalur Pantai Selatan. Oke, sepanjang jalan ini di sebelah kiri kita itu adalah beberapa wisata pantai yang ada di Kebumen bagian selatan. Nah, untuk jalur ini sudah halus dan juga sudah ada penerangan di beberapa titik. Kalau untuk awal-awal itu enggak ada penerangan sama sekali. Jadi di sini itu cuma mengandalkan penerangan dari rumah-rumah warga. Kalau untuk sekarang sudah ada penerangan jalannya. Oke, ternyata di kanan kiri kita sedang ada warga yang menjemur padi mereka karena kondisi saat sekarang ini lagi terang benderang setelah beberapa hari diguyur hujan, khususnya di Kabupaten Kebumen. Nah, untuk hari ini kebetulan lagi terang, jadi kita keluar, kita mau nyobain jalannya yang katanya sudah diaspal dan juga sudah pelebaran jalan. Kalau dulu itu rusak di sana sini, lubang menganga lebar dan juga dalam. Kalau untuk sekarang alhamdulillah sudah bagus. Nah, sekarang kita sudah sampai di pertigaan SDN 2 Tambak Mulyo. Nah, kalau kita ke arah kanan itu ke arah Pantai Petanahan dan juga ke arah Kota Gembong. Nah, sekarang kita ambil ke arah kiri, kita ke arah Pantai Suwuk. Nah, untuk jalur Pantai Selatan Kebumen sekarang hampir keseluruhan itu sudah bagus ya, karena sudah diperbaiki dari ujung timur wilayah Mirit Wiromartan yang berbatasan dengan Purworejo sampai ke arah barat sekarang, sampai ke arah Pantai Logending. Dan Pantai Logending merupakan perbatasan Kabupaten Kebumen, dan di sisi baratnya itu Pantai Jetis milik Kabupaten Cilacap. Jadi Pantai Logending itu wilayah ujung barat bagian selatan milik Kabupaten Kebumen. Oke, kita lanjutkan perjalanan, kita ke arah Pantai Suwuk. Mungkin untuk kalian yang dulu sering berwisata ke Pantai Suwuk dan sekitarnya melewati jalur ini, kalian masih ingat ya, jalan itu rusak sana sini. Nah, ini kita sudah sampai di SDN 3 Tambak Mulyo. Kalau tadi itu sebelah baratnya SDN 3 Tambak Mulyo adalah pintu masuk ke arah Pantai Jeriwik yang dulunya cuma bayar parkir sebesar Rp2.000, sekarang dengan tiket Rp4.500 untuk dewasa. Nah, ini sebelah kanan kita area persawahan warga dan juga view perbukitan Kebumen bagian selatan. Oke, kita masih lurus. Nah, kita sampai di pertigaan. Kalau dulu itu nggak ada pertigaan di sini ya. Kalau sekarang itu pertigaan. Jadi kalau kita lurus langsung ke arah jembatan Suwuk, kalau kita ambil ke sebelah kiri itu adalah ke Pantai Suwuknya. Oke, di sini kalau awal-awal dulu banyak anak-anak muda yang melakukan swafoto atau berfoto-foto ataupun juga membuat konten-konten sinematik dengan kendaraan mereka. Tapi karena mungkin sudah nggak terlalu viral kayak dulu, jadi ya seperti ini, sudah kembali normal alias sepi lagi. Oke, selain banyak kendaraan bermotor di sini, juga banyak dilalui oleh truk-truk seperti depan kita ini dan juga bis-bis pariwisata dari Jogja ke arah Cilacap maupun sebaliknya. Oke, kita mendekati jembatan Suwuk ya. Biasanya itu jembatan Suwuk di kanan kiri jembatan itu banyak yang mancing ya.
intinya nggak pernah sepi orang mancing. Nah, ini kita sampai di jembatannya. Nah, ternyata kita jumpai orang yang sedang mancing nih di sebelah kiri kita. Nah, ini di sini juga view-nya bagus kok kalau buat nongkrong. Banyak juga anak-anak muda nongkrong, biasanya tuh nanti habis asar sampai malam, biasanya tuh anak-anak nongkrong banyak. Kalau jam-jam sekarang lagi panas-panasnya ya sepi. Oke, kita mendekati pertigaan nih, depan pertigaan ya. Pertigaan Taman Geopark Karangbolong ini baru dibangun, mungkin tahun lalu. Nah, kalau kita ambil ke arah kiri itu ke arah Kota Gombong dan juga Jelatri ya, atau yang kemarin sempat viral yang katanya seperti di Bali, itu ke arah kanan. Nah, kita karena mau ke arah Pantai Gending, mau nyusurin jalan ini, jadi kita ambil ke arah kiri. Nah, ini kalau dulu terakhir kali lewat sini, ini masih banyak lubang di sini. Dan juga kadang masih longsor juga. Nah, untuk sekarang udah mulus, sudah pelebaran, juga sudah ada saluran drainasenya. Oke, kita masih lanjut naik. Ini mulus banget, enak banget. Jadi udah nggak ada bermacet-macet lagi kayak dulu. Kalau dulu itu macetnya karena kendaraan seperti truk ini menghindari lubang. Jadinya terjadi kemacetan. Kalau untuk sekarang udah mulus, jadi nggak ada kemacetan lagi. Oke, kita masih naik lagi. Nih sebelah kanan kita itu apa ya, kayak jurang. Jadi kalian harus hati-hati, dan juga rumah-rumah warga. Oke, kita lanjut. Kita ini mendekati ke arah Pantai Karangbolong dan juga Bukit Hut kalau dulu dikenalnya. Kalau untuk sekarang Bukit Hut berubah nama menjadi Sagara View of Karangbolong karena adanya investor. Jadi berubah nama jadi Sagara View of Karangbolong dan juga lebih bagus lagi. Dan konsepnya Sagara itu seperti ya Sky View di Jogja. Mungkin kalian udah pernah dengar ya Sky View atau sudah pernah datang, ya hampir mirip-mirip kayak gitulah untuk wisatanya. Jadi banyak spot-spot foto yang sayang kalau kalian lewatkan atau enggak kalian abadikan dengan ponsel maupun kamera kalian. Dan untuk tiket masuknya Pantai Karangbolong dan Sagara sekarang itu menjadi satu ya, yaitu sebesar Rp20.000. Kalian sudah bisa mengakses ke Pantai Karangbolong dan juga ke Sagaranya. Dan di Pantai Karangbolong juga ada spot Garudanya loh. Kalau kalian penasaran, silahkan datang saja ke Pantai Karangbolong. Dan untuk Sagara itu lagi proses pembangunan terus. Yang terakhir kali informasinya itu sudah ada spot kacanya ya. Itu pertama di Kebumen. Wisata yang memiliki spot kaca itu cuma ada di Sagara. Jadi kalian yang penasaran silahkan datang saja ke Sagara View of Karangbolong atau yang dulu dikenal dengan Bukit Hut. Oke, kanan jalan kita ini persawahan warga dan sebelah kiri adalah perumahan atau rumah-rumah warga. Oke, kita sudah mendekati pertigaan yang kalau kita ke arah kanan kita ke arah Cilacap melewati Pantai Gending. Kalau kita ke kiri itu pintu masuknya Pantai Karangbolong dan Sagara View of Karangbolong atau yang dulu dikenal dengan Bukit Hut. Nah, ini kalau mau ke Pantai Karangbolong dan Sagara itu belok kiri. Nah, kita lurus lagi, kita ke arah Pantai Gending. Nah, setelah Karangbolong nanti kita akan melewati Desa Pasir. Nah, Desa Pasir tersendiri itu memiliki 4 wisata, yaitu Bukit Jerit, lalu Pantai Watu Balai, Pantai Lampon, dan Pantai Surumanis. Tapi untuk wisata yang dikelola itu hanya Pantai Watu Balai, Pantai Lampon, dan Pantai Surumanis. Kalau untuk Bukit Jerit itu tahuku itu enggak terkelola.
Padahal itu view-nya kata orang-orang yang sudah pernah datang ke situ seperti wisata apa ya, Nusa Penida, Penidanya Bali. Itu kalau kata orang-orang Bukit Cerik. Dan untuk ke sana itu gratis, tapi untuk aksesnya lumayan ekstrim ya. Kalau mau ke sana itu patokannya Balai Desa Pasir sebelah baratnya. Nah, itu kalian naik. Nah, oke. Kita fokus ke jalannya dulu. Ini ternyata lagi macet karena sebelah kanan itu bagian atas sedang ada perbaikan karena longsor. Sedang ada longsoran ya. Dan di bawahnya itu adalah rumah-rumah warga di sebelah kanan. Nah, ini di depan kita sebelah kanan terjadi longsor, jadi sedang ada perbaikan. Jadi sempat tersendat tadi. Oke, kita lanjut lagi, kita naik. Di sini juga seingatku itu beberapa kali terjadi longsoran ya di sebelah kiri kita ini. Nih, sebelah kiri kita seberang jalan ini, seingatku itu sempat terjadi beberapa kali longsoran. Oke, kita lanjut turun. Di sini ternyata jalannya banyak apa ya? Kayak material-material tanah merah nih. Ini kalau lagi turun hujan kayaknya licin banget. Ini untungnya sekarang lagi terang selama sehari ya. Oke, jika kalian sudah sampai di tempat ini, kurangi kecepatan kalian karena di sini jalannya turun terus. Jalannya lumayan curam dan juga berkelok. Biasanya juga di sini sering terjadi kemacetan karena di sini dulu itu banyak lubang yang menganga di kanan kiri jalan ini dan juga lumayan dalam untuk lubangnya. Nah, ini banyak material tanah merah dan juga pasir-pasir, dan sebelah kiri kita adalah jurang, jadi kalian harus hati-hati jika melewati jalur ini. Dan ini jalannya juga lumayan panjang ya untuk turunannya kalau kalian dari arah Jogja. Oke, kita lanjut turun ke bawah. Nah, ini di bawah kita adalah kelokan yang lumayan tajam kalau menurutku pribadi. Untungnya sudah ada pembatas jalannya nih, jadi bisa lebih mengantisipasi dari bagian atas sudah pengereman ya. Oke, kita lanjut lagi, kita sudah sampai di Desa Pasir, Kecamatan Ayah. Sebentar lagi kita akan melewati Balai Desa Pasir. Yang sebelah baratnya Balai Desa itu adalah pintu masuk ke arah Bukit Cerit yang katanya mirip Nusa Penida Bali. Dan untuk tiketnya itu gratis ya, karena nggak dikelola. Nah, oke, kita lanjut ke arah barat terus. Sebentar lagi kita bakal menjumpai selamat datang Pantai Watu Balai. Nah, ini masih Desa Pasir juga ya. Pantai Watu Balai juga salah satu tempat yang ramai dikunjungi oleh anak-anak muda. Nah, itu kita tadi belok ke kiri, itu arah Pantai Watu Balai. Itu lumayan ramai juga ya untuk anak-anak muda yang berkunjung untuk bersuah foto. Biasanya itu anak-anak yang suka bersuah foto mampir ke Pantai Watu Balai karena ada spot ikoniknya itu perahu Titanic yang juga menjadi logonya wisata Pantai Watu Balai. Nah, kalau dari sini kita belok kiri itu adalah ke arah TPI dan juga ke wisata Pantai Lampon dan juga Pantai Surumanis. Oke, karena kita mau nyusurin jalan ini, mau nyobain apakah sudah mulus semua sampai arah Pantai Klending, jadinya kita lurus terus ngikutin jalan ini. Tapi selama perjalanan ini menurutku sudah bagus ya,
sudah pengaspalan semua, dan juga sudah ada saluran irigasi atau drainasenya. Cuma yaitu yang disayangkan, banyak material tanah merah di jalan. Apalagi sekarang sudah memasuki musim penghujan, takutnya kalau pas turun hujan banyak wisatawan, nanti licin mengakibatkan kecelakaan ya. Nah, selamat datang Desa Cintung. Kita sudah masuk di Desa Cintung. Jadi kalau kalian sudah memasuki Desa Cintung sampai Serati, kalau kalian dari arah Jogja, itu bakal kalian jumpai jalan-jalan yang menurutku itu lumayan curam, baik tanjakan maupun turunannya ya. Itu kalian kalau dari arah Jogja mau ke arah Manganti, lewat Desa Cintung dan Desa Serati, itu menurutku jalannya curam. Oke, ini masih pengerjaan di kanan kiri jalan. Mungkin target penyelesaian jalur ini itu sebelum liburan Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Sebelum musim libur panjang, jalur ini sudah steril ya dari pekerja-pekerja. Oke, kita lanjut, kita mendekati jalan yang apa ya, yang atas bawah. Jadi kalau kita dari arah Jogja mau ke arah Pantai Manganti itu lewat jalur yang bawah. Kalau kita dari Pantai Manganti mau ke Jogja itu lewat jalur yang atas. Dan di sini juga kalau lagi musim libur tiba, ya pasti udah macet. Saya itu beberapa kali lewat sini, pasti kalau musim libur tiba lewat sini ya pasti macet, dan juga menemukan beberapa kendaraan bermotor yang nggak kuat nanjak atau rem mereka itu blong karena terlalu panas ya, karena selama perjalanan ini pasti penggunaan rem itu ekstra ya, karena selain jalannya naik dan turun juga berkelok. Jadi kalian harus benar-benar cek kondisi kendaraan kalian, terutama di pengereman, dan juga kalian harus dalam kondisi fit ya, jangan mengantuk karena di kanan kiri jalan itu adalah jurang, jadi kalian harus hati-hati. Oke, kita lanjut turun ke bawah. Di sini juga menurutku lumayan curam karena turunnya itu benar-benar berkelok nih, turun terus dan juga penuh kelokan. Jadi kalian harus benar-benar mengurangi kecepatan kalian, apalagi kalau kalian nggak terbiasa lewat jalur ini. Nah, ini depan kita jalannya benar-benar berkelok banget nih. Ini kalian harus pelan-pelan di sini. Kalau enggak nanti kalian bablas masuk rumah warga. Oke, kita lanjut turun ke bawah. Ini juga masih dijumpai banyak material-material tanah. Nah, kita sudah sampai di SDN 2 Serati. SDN Negeri 2 Serati, oke. Ini sebelahnya juga jalannya kelok banget nih. Kalian juga harus hati-hati setelah kelok tuh sampai bawah kelokannya. Kalau di situ saya itu ada lubang yang gede itu setengah jalan loh. Nah, sekarang udah diperbaiki jadi sudah mulus sampai bawah. Semoga nggak ada kemacetan lagi, karena menghindari lubang di kanan kiri jalan sepanjang jalan Logending sampai Karangbolong kalau dari arah barat ya. Oke, kita lanjut. Ini naik, ini juga lumayan berkelok terus naik. Nah, di depan kita itu adalah Pantai Pecaron. Ini kalau kita lurus itu depan, kalau kita lurus itu adalah ke Pantai Pecaron atau timurnya Pantai Manganti. Pantai Pecaron masuknya itu Desa Serati ya. Kalau menurutku itu view-nya bagus banget Pantai Pecaron. Kalau kalian penasaran silahkan cek di media sosial, pasti ada Pantai Pecaron, atau cek di media sosial resminya Pantai Pecaron itu ada di Instagram. Itu view-nya bagus banget, apalagi buat kalian yang suka bersuah foto, itu cakep banget tempatnya. Serasa apa ya, kayak pantai pribadi gitu loh, cakep banget.
Coba cek aja di media sosialnya. Oke, kita lanjut, kita ke arah Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah. Tentunya setelah kita melewati Pantai Pecaron dari arah timur, tuh kita bakal menjumpai Selamat Datang Pantai Menganti. Oke, sebentar. Jadi itu informasinya, Pantai Pecaron itu adalah sebelah timurnya Pantai Menganti. Nah, sebelah baratnya itu adalah Pantai Menganti. Oke. Oke, kita sebentar lagi akan mendekati pintu masuknya Pantai Menganti. Wisata yang begitu terkenal di Kebumen dengan pasir putihnya, dan merupakan bukan salah satu sih, satu-satunya pantai di Kebumen yang memiliki pasir putih itu adalah Pantai Menganti. Kalau untuk sekarang tiket masuknya sebesar Rp20.000. Kalau dulu itu aku pernah ngerasain tiket masuknya cuma Rp10.000 di waktu masih sekolah. Kalau sekarang sudah Rp20.000. Oke, kita lanjut, kita ke arah Desa Karangduwur. Ini jalannya sepi ya, karena belum weekend, karena kita ini lewat di hari Jumat. Nah, ternyata di kanan kiri kita masih ada material-material dan juga para pekerja yang sedang menyelesaikan tugas mereka. Ini kalau weekend di sini pasti ramai, tapi karena mungkin hari Jumat jadi nggak terlalu ramai kayak gini ya. Ya bisa dikatakan sepi lah. Oke, kita ini kalau misal ambil ke arah kiri itu adalah ke Pantai Menganti, itu kalau kita lurus ke sebelah kiri. Tapi karena kita mau nyobain jalur ini sampai Pantai Gending, jadi kita lurus ngikutin jalan ini, kita turun ke bawah. Kalau kanan itu adalah Pantai Menganti. Wisata di Kebumen yang memiliki pasir putih dan satu-satunya di Kebumen yang memiliki pasir putih dan bisa menikmati sunrise maupun sunset. Dan wisata yang nggak pernah sepi di Kebumen, pasti ada aja pengunjung dan selalu banyak. Apalagi di musim libur tiba, wah macet banget tuh Pantai Menganti. Oke, kita lanjut ke arah Pantai Gending. Setelah kita melewati Pantai Menganti, wisata berikutnya yang bakal kita lewatin adalah Sawangan Adventure atau wisata alam. Sawangan Adventure itu masih milik Desa Karangduwur. Jadi Pantai Menganti lalu Sawangan Adventure itu masih Desa Karangduwur. Dan biasanya kalau kalian ke Pantai Menganti, nanti pintu keluarnya diarahkan melalui Sawangan Adventure ya. Itu biasanya gitu, itu diarahinnya. Jadi sekalian promosi Sawangan Adventure. Nah, untuk Sawangan Adventure sendiri itu adalah wisata perbukitan yang memiliki air terjun yang tinggi, yang dulu sempat viral dengan air terjunnya dan juga susur buahnya. Tapi karena sekarang sudah longsor, jadi hanya wisata perbukitannya saja dengan view Samudra Hindia dan juga salah satu tempat terbaik untuk menikmati matahari terbenam atau sunset. Itu Sawangan Adventure, wisata alam Sawangan Adventure. Oke, kita lanjut ke jalan. Di sini jalannya masih banyak material dan juga belum rata ya. Jadi sebelah kiri itu lebih rendah dari sebelah kanan nih aspalnya. Jadi belum selesai semua nih, dan juga masih banyak material-material di kanan kiri jalan ya. Jadi kalian harus mengurangi kecepatan kalian dan harus berhati-hati, karena di sini juga banyak kalian jumpai tanah-tanah merah di jalan nih. Kalau kalian melewatinya saat musim penghujan, kalian harus benar hati-hati karena jalannya pasti licin. Oke, kita lanjut lagi. Oke, bentar, nih mobilnya mau belok. Kita masih lurus sampai di SD Negeri Karangduwur. Oke,
Kita masih lanjut lagi, masih lurus ke arah Sawangan Adventure. Oke, kita masih lanjut, kita mendekati wisata alam Sawangan Adventure. Oke. Ini di kanan kiri masih kita jumpai material-material dan juga tanah merah di jalan ya, masih berserakan. Oke, kita lanjut. Nah, ini di sebelah kiri kita ada Pertasop. Ini juga baru ya. Kalau dulu terakhir kali ke sini belum ada. Oke, ini depan kalau kita belok kiri adalah ke wisata alam Sawangan Adventure. Tapi kita milih lurus. Dan di sini ternyata masih banyak pekerja, material dan juga alat berat ya di kanan kiri jalan ini. Oke, kita masih lanjut ke arah Pantai Logending. Ini jalannya masih menanjak terus ke atas. Dan secara keseluruhan dari arah Pantai Karangbolong ke arah Pantai Logending itu sudah halus ya. Cuma di beberapa titik masih pengerjaan. Mungkin targetnya itu sebelum libur panjang Natal dan Tahun Baru jalan ini sudah selesai. Dan harapannya juga ketika jalannya sudah bagus, semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke wisata Kebumen dan tentunya membantu perekonomian masyarakat sekitar. Oke, kita masih lanjut lagi ke atas. Ini juga pelebaran. Bentar lagi kita bakal melewati selamat datang Pantai Karangagung. Oke, sebentar, ini kita sampai di mana ini? Di SD Karangdubur. Oke, kita masih lanjut lagi. Tuh kanan kiri kita banyak dijumpai warga yang sedang berkumpul. Oke, kita masih lanjut lagi, kita naik ke atas. Dan saran dari saya, kalau kalian lewati jalur ini gunakan gigi satu ya, karena ini lumayan nanjak jalur ini. Tapi kalau menurutku pribadi, kalau kalian dari arah Cilacap mau ke Menganti, itu jalannya lebih enak, jadi nggak terlalu curam. Beda kalau kalian dari Menganti tapi dari arah timur atau dari arah Jogja, itu kalau melewati Desa Cintung dan Serati itu menurutku jalannya begitu curam. Oke, kita lanjut, fokus ke jalan. Ini jalannya mulus banget. Nah, ini depan kita adalah selamat datang Pantai Karangagung nih, sebelah kiri kalian belok. Tapi untuk Pantai Karangagung sendiri itu udah nggak terkelola ya, padahal itu view-nya bagus banget. Jadi ikoniknya itu adalah batu karang yang menjulang tinggi. Jadi batu karang itu gede, menjulang, dan di bibir pantai itu banyak pohon-pohon kelapa. Dan itu tempatnya sepi, jadi terasa pantai pribadi dan juga tempat yang cocok untuk menikmati matahari terbenam atau sunset. Oke, kita lanjut perjalanan ke arah Pantai Logending. Setelah kita melewati Pantai Karangagung, nanti kita bakal melewati Wanalela Forest dengan view Pantai Logending dan juga Pantai Jetis dari atas. Tapi kalau Wanalela Forest saya ingat gitu nggak pernah ramai ya, jadi selalu sepi, padahal tuh view-nya bagus banget, nggak tahu kenapa. Oke, kita lanjut perjalanan nih, masih banyak pekerja yang menyelesaikan tugas mereka nih. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita nurun, lalu belok ke kiri. Nah, itu depan adalah Wanalela Forest tuh depan. Tapi sedang ada pengerjaan juga tuh, ada alat berat di dalam. Jadi kita kayak nggak mampir, nggak nerbangin drone juga, kita batal buat nerbangin drone di situ.
padahal view-nya bagus banget tuh Walnut Forest. Kalau kalian nggak percaya silahkan datang ke sini tuh, view-nya dari sini tuh kelihatan Pantai Jetis, Pantai Logending, dan juga hutan mangrove Ayah. View-nya bagus banget, tapi sedang ada pekerjaan di dalam, jadi ya kita nggak jadi nerbangin drone. Oke, kita lanjut ke bawah, dan di sini ternyata pohonnya ditebang nih, jadi kelihatan hutan mangrove Ayah tuh dari sini. Mungkin kalau sama kamera kurang tertangkap ya, tapi kalau kalian ke sini pasti kalian kagum sama view-nya, bagus banget dari sini. Oke, kita lanjut ke bawah. Ini pelebaran jalan tuh, tapi belum selesai. Oke, kita lanjut ke bawah. Ini udah perjalanan berapa menit ya? Oke, kita lanjut. Nih kelokan yang tajam. Ini harus hati-hati karena biasanya di sini tuh ada material pasir di pas kelokannya. Oke, kita lanjut turun ke bawah. Ternyata di depan masih ada para pekerja dan juga alat berat ya yang sedang membuat saluran drainase nih. Jadi kalian harus hati-hati, dan juga masih kita jumpai tanah liat di jalan ya, harus pelan-pelan nih. Di sini udah nggak terlalu curam ya. Nanti di depan kita adalah Pantai Petalen, wisata Pantai Petalen. Biasanya digunakan untuk penentuan hilal. Dan selain itu di Pantai Petalen juga ada TPI-nya ya. Itu Pantai Petalen. Dan juga kalau menurutku pribadi salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset atau matahari terbenam di Kebumen. Itu kalau versiku pribadi, soalnya aku punya fotonya itu bagus banget. Dan itu masih tersimpan rapih di galeri. Oke, kita lanjut lagi nih. Masih banyak material untuk pelebaran jalan. Kita masih lanjut. Nah, itu di depan kita, kalau kita belok ke kiri itu adalah Pantai Petalen. Nah, itu ngikutin motor yang depan. Nah, itu selamat datang Pantai Petalen, itu juga baru kalau menurutku tulisannya. Baru dibuat tugu itu. Oke, kita lanjut lagi ke arah Pantai Logending. Ini depan kelokannya juga tajam dan apa ya, harus pelan-pelan sih, soalnya dari dari lawan arah itu kurang kelihatan jelas. Jadi takutnya nanti kayak keperongok apa sih ya, kayak kaget berpapasan dengan kendaraan besar. Makanya di sini kalian harus hati-hati, dan juga di sini bakal kalian jumpai pasir di tikungan, jadi kalian harus benar hati-hati di sini. Oke, kita lanjut ke bawah. Nih di sini masih banyak material pasir. Oke, kita sampai di jembatan, dan ternyata di depan jembatan ini ada longsoran nih. Di sebelah kiri jalan nih ada longsoran, nah, sedang diperbaiki nih. Mungkin bakal diperonjong biar enggak longsor-longsor lagi. Ini sebelah kiri kita. Dan itu di depan ada alat berat tuh. Dan ini sebelah kiri kita tuh. Oke, dan ini di depan kita adalah Pantai Logending. Depan kita Pantai Logending, kalau lewat sisi timur atau pintu masuk timurnya itu nggak bayar ya, saya itu nggak ada yang jaga. Nah, ini depan kita, ini hutannya banyak pohon-pohon besar, jadi apa ya, jadi adem banget lewat sini. Tapi kalau malam itu gelap banget saya ingatku, karena nggak ada penerangan sama sekali. Nah, ini pintu masuk sebelah timur Pantai Logending tuh, nggak ada tiketing. Biasanya tuh ramai anak-anak tuh di dalam, di warung-warung, buat sekedar nongkrong, buat nikmatin sunset, atau mereka yang mau mancing biasanya lewat sisi timur, soalnya nggak ada tiketing. Kalau sisi barat itu biasanya ada yang jaga. Nah, ini Pantai Logending, areanya luas ya, Pantai Logending. Ini masjid,
masih Pantai Logending. Ini juga areanya luas, dan ini depan kita ada mangrove. Ini mangrove-nya, dan ini pertigaan juga ya. Ini juga jalannya searah, tuh searah overboden. Oke, kita lanjut lagi ke arah Pantai Logending atau pintu masuk utamanya Pantai Logending nih di sisi barat. Dengan apa ya? Dengan ikoniknya itu berbentuk perahu layar, karena mayoritas di sini adalah nelayan tuh. Oke, kita lanjut lagi. Nanti di depan bakal kita jumpai pertigaan untuk ke arah hutan mangrove. Sebentar, nanti kita nyampe di pertigaannya. Nah, ini kita belok itu ke arah hutan mangrove tuh. Tapi sayangku terakhir lewat itu sepi ya kalau di situ. Jarang yang berkunjung, padahal view itu bagus banget lah hutan mangrove. Bisa naik perahu juga, susur sungai atau susur hutan mangrove. Tapi nggak tahu sekarang, mungkin sekarang sudah mulai ramai. Karena tempatnya itu bagus banget kalau menurutku pribadi. Nah, oke, kita lanjut perjalanan kita ke arah Pasar Ayah. Pasar Ayah itu sudah masuk ke Kebumen ujung barat sisi selatan yang sudah berbatasan langsung dengan Jetis Cilacap. Itu Pantai Ayah atau Pasar Ayah. Jadi Kebumen sama Cilacap itu dipisahkan oleh sungai yang bermuara ke laut. Itu namanya Jembatan Bodo. Nanti kita kayaknya nggak ngelewatin, tapi tetap masuk ke frame kita. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita ke arah Pasar Ayah nih sebentar lagi. Nah, untuk keseluruhan dari arah Pantai Karangpolong ke arah Pantai Logending itu mulus semua ya. Cuma di beberapa titik itu masih ada perbaikan. Mungkin sebelum musim libur tiba itu sudah selesai semua dan bisa kalian gunakan. Tapi pesannya harus hati-hati ya. Jadi jangan terlena dengan jalan bagus jadi kalian kebut-kebutan. Bahaya karena jalan itu naik turun dan berkelok. Oke, kita sudah sampai di Pasar Ayah. Nah, itu kalau lurus kita ke arah Jetis Cilacap. Nah, kita belok ke arah kanan, ke arah Kota Gembong atau Rowokele, pertigaan Rowokele ya. Ke arah kita mau pulang. Ya, mungkin cukup sekian untuk video perjalanannya. Sedikit informasi buat kalian, itu jalannya seperti tadi di video ini dari awal sampai akhir. Jika kalian menonton tanpa skip, yaitu jalan seperti itu untuk kondisi sekarang. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rafif Channel.